Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan sebuah buku yang menurut saya sangat fenomenal. Judulnya Tegal, Kota yang Tak Pernah Tidur. Buku ini diterbitkan oleh pemerintah Kota Tegal tahun 2004, disusun dengan editor oleh Suryali Andi Kustomo, dengan beberapa penulis esai dan fotografer. Tegal, Kota yang Tak Pernah Tidur adalah sebuah buku tentang Tegal, banyak sisi-sisi yang dimunculkan dan disajikan dalam bentuk esai foto. Sesuatu yang sangat jarang untuk sebuah buku tentang kota ditulis dengan pendekatan atau bentuk tulisan esai foto. Dari beberapa buku yang saya lihat, buku Tegal, Kota yang Tak Pernah Tidur sangat beda. Seperti yang tadi saya sebut juga, ada foto-foto yang diambil atau foto-foto yang dilakukan oleh fotografer Tegal, yaitu Mas Budiarto, kemudian juga oleh Agus Wijanarto. Sementara esai foto ditulis oleh Suryali Andi Kustomo, ada juga yang ditulis oleh Saroni Asikin. Kemudian kata pengantar buku oleh Wali Kota Tegal waktu itu, Hadi Winarso SHOS. Ada beberapa hal yang menarik dari buku ini, diantaranya selain menyajikan kehidupan Kota Tegal dengan mengikuti alur waktu sejak pagi hari sampai tengah hari, sampai malam hari, puncak. Ya. Tapi ada satu prolog yang ingin saya bacakan, minimal. Ya. Satu saja dulu. Ini saya perlihatkan gambar-gambarnya. Ada anak sekolah, tadi ada pantai, ada juga proses peristiwa demo tahun 98, ada pasar pagi, ada pasar kambing, ada sate juga di situ, ada peternak bebek, ada muara reja, muara tua ya di Muara Reja. Landscape di sana, ada shuttlecock, ada batik Tegal, kemudian ada tekstil juga, ada penjaga pintu kereta, ada perpustakaan, ada juga ini agen koran, ada galangan kapal, ya, kemudian ada di sini pusat industri logam. Nah, ini ada kantor Birau, stasiun, Waterleden, kantor pos, ya. Kemudian ini, ya. Kalau kita lihat salah satu yang cukup tua, yaitu kelenteng, ya. Ada kawasan veteran waktu itu. Kemudian ada marinir, ada mall, ada pusat bisnis, ada taksi waktu itu, tukang parkir, kemudian ada seniman, dalang tutur, masjid agung, ada lesehan, ya, khas Tegal di sekitar alun-alun, ada teater, kemudian ada pedagang lesehan, ya, ada pedagang lesehan, ada pengamen, kupat gelebet, kemudian bioskop waktu itu yang masih sempat buka, ada teater juga, performance arts, kemudian penyapu jalanan malam hari,
petugas di terminal. Nah, ini antar birau di malam hari di tahun itu ada tukang becak. Nah, tukang becak menarik karena Tegal dulu banyak sekali tukang becak. Bahkan tukang becak di Jakarta konon itu serbuan dari Tegal sebelum akhirnya becak dilarang dan akhirnya kembali lagi ke Tegal. Saya baca prolog untuk buku ini ya, sembari Anda tetap di rumah saja. Menyusuri Tegal seperti melihat rangkaian gambar-gambar hidup yang berlarian. Aku melihatmu di antara bangunan-bangunan yang kini makin banyak menyesaki kota ini. Aku juga melihatmu sepanjang hari di antara anak-anak yang berlarian, deru kendaraan, terik matahari, ombak, gemuruh pengesoran logam, martil, eskalator, dan asap pemanggangan sate yang menebar. Sungguh, kadang aku ingin bertemu lama denganmu, sembari mendengar cerita pepohonan dan bangunan-bangunan tua yang membeku. Lalu kita buka berlahan sejarah tanah ini bersama nama-nama yang asing yang kian sulit disibak jejaknya, atau sosok yang lamat-lamat nampak dalam keseharian kita. Bagaimana aku harus memaknai Martoloyo, Martopuro, Gendowor, Ki Gede Sebayu, Mbah Panggung, atau sederet nama lain ketika di saat yang sama kau dan aku harus bersalipan dengan waktu. Bagaimana pula aku harus mengabarkan kepadamu tentang alam yang terus berubah dan kota ini jadi semakin gerah. Matahari yang tak pernah surut dan terang temaram kota yang tak tergesa beringsut. Tahukah kamu bahwa tak cukup buku bagiku untuk mengungkapkan semua yang ku tahu kepadamu? Aku ingin kau pun tak selalu harus percaya denganku. Sebab sebenarnya rasa penasaran dan ingin tahumu justru ketika kita sama-sama berburu. Betapapun nanti tidak selalu sama apa yang kita rasa dan temu. Ini prolog di buku Kota Tegal, Kota yang Tak Pernah Tidur. Ya. Kemudian di akhir saya bacakan prolognya. Ini ada biodata penulisnya. Ini sebelah kanan saya sebelum saya bacakan. Ya, ada Suryali Andi-Rustomo, ada Agus Wijanarto, ada Budiarto, ada Saroni Besikin. Menarik bahwa buku Tegal Kota yang Tak Pernah Tidur ini sangat kontras dengan kondisi hari ini ya, ketika wabah COVID-19 menjalar kemana-mana. Tegal untuk sementara bukan kota yang tak pernah tidur, tapi sementara ditidurkan. Tapi tidak mengapa, kita harus tetap optimis bahwa Tegal, kota yang nanti akan kembali bergerak, bergairah, dan benar-benar menjadi harapan atau optimisme warga kota Tegal sendiri dan kota-kota lain. Akhir esai saya bacakan, setidaknya untuk sedikit memberi gambaran pada Anda yang tentu akan sangat sulit memiliki buku ini, karena buku ini dulu dicetak sangat terbatas, dan saya sendiri hanya memiliki satu eksemplar yang tentu tidak akan saya pinjamkan kemana-mana. Begitu. Hari sudah larut malam. Kenapa kau masih saja di luar?
Seandainya aku tahu, pasti kau akan kubisikkan sesuatu yang akan membuatmu istirahat. Sebab bukankah besok kita harus kembali bekerja merajut mimpi, atau sekedar bertemu antar teman sembari cerita apa yang kau dapat semalam di mall, Toserba atau Plaza. Baiknya, baringkan penatmu seharian. Aku akan menjagamu dari dingin pagi yang mulai terasakan. Biarlah aku teruskan lamunanmu tentang kota kita yang makin parah saja insomnianya. Tak perlu lagi kau peduli, karena waktu toh bakal menjaga dan mengaturnya untuk kita. Tak jauh beda dengan kota kita. Aku yakin hari-harimu mendatang pun akan selalu menyenangkan. Betapapun tak selalu sempurna. Dan bukankah kita akan selalu bersama, mencari dan memberi makna pada kota yang kita cinta. Begitu, teman-teman. Dan lain waktu kita bertemu dengan momen yang lain. Terima kasih.